Untuk membahasnya lebih lanjut terkait peristiwa jatuhnya siswi SD di gedung sekolah SDN 06 Petukangan Utara, Jakarta Selatan, sudah bergabung bersama kami ada pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti. Ibu Retno, selamat siang. Selamat siang, Mbak Valen. Bu Retno, pada saat ada potensi atau dugaan ini ada perundungan dari kasus lompatnya siswi di SDN 06 Petukangan Utara ini, apa seharusnya preventif yang dilakukan sekolah terkait dengan hal-hal perundungan seperti ini, Bu Retno? Ya, pertama memang tentu saya menyampaikan duka cita ya pada keluarga korban. Yang kedua adalah ada perbedaan ya pernyataan baik dari keluarga korban maupun kemudian disampaikan oleh kepolisian berdasarkan keterangan para saksi. Ya, yang kedua adalah kalau menurut saya seandainya ini betul-betul ada perundungan ya, biasanya anak melakukan bunuh diri itu tidak pakai faktor tunggal. Jadi siapapun yang bunuh diri itu biasanya proses panjang. Jadi dia mengalami stres yang cukup panjang, ya masanya sampai depresi yang kemudian memutuskan bunuh diri. Jadi sebenarnya nggak tiba-tiba seorang anak buat masalah, terus tiba-tiba dia bunuh diri gitu. Jadi memang ini harus dirunut lebih panjang lagi. Sebelumnya itu seperti apa kondisi korban. Dan bisa jadi memang kekerasan atau mungkin perundungan atau bentuknya apapun lah kekerasan bisa saja tidak hanya berasal dari sekolah, lingkungan sekolah, tapi bisa juga dari pengasuhan atau dari lingkungan yang lain. Emang bisa gitu. Nah, disinilah penting dan perlu untuk pendalaman. Nah, andaikan sekolah kemudian betul ada perundungan, tentu tidak bisa dibiarkan, tidak bisa diabaikan dan harus ditangani. Nah, bagaimana cara menanganinya? Sebenarnya sudah ada panduan dalam Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, di situ sudah ada tuh proses bagaimana mencegah dan juga bagaimana proses menangani. Nah, sekolah juga harus membentuk tim PPK namanya. Jadi tim ini adalah pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang terdiri dari perwakilan guru dan orang tua gitu. Bu Jadi Retno? ini yang penting sekarang sebenarnya ini momentum kemudian untuk melaksanakan Baik. Permendikbud itu. Apakah semua ini sudah ada pada sekolah di mana korban Bu Retno? diduga kuat melompat ya Bu Retno, dari kalau lantai 4 dari ini? pernyataan paman korban, ini kan mengindikasikan ada bullying. Nah, tapi kalau seandainya Ya. kejadiannya di sekolah, walaupun ibu mengatakan ada proses yang panjang, pada saat kejadiannya di sekolah, melompat di sekolah, apakah ini yang bertanggung jawab paling besar adalah sekolah? Ya, tentu saja, karena apalagi ini ada peristiwa penyerta sebelumnya yang juga merupakan keterangan pihak sekolah. Misalnya anak ini tadi ya ada peristiwa yang sudah dijelaskan oleh Metro TV di awal. Nah, lalu ini korban dipanggil kan begitu. Dipanggil oleh siapa? Kalau dari keterangan kan wali kelas. Lalu dinasehati gitu kan. Itu yang tanda petik tadi lah. Tapi keluar dari ruangan itu yang dengan satu teman dan dia satu temannya kembali ke kelas kan korban kemudian mengambil kursi gitu ya dan naik kemudian melompat berarti ini ada hubungan dengan kondisi yang terakhir juga gitu. Nah, itu yang kemudian memang mesti didalami apa percakapan ya. Nah, yang berikutnya itu kata menasehati. Mungkin menasehati bukan salah, tapi tidak tepat kalau dilakukan di awal. Jadi misalnya korban, andaikan pun korban melakukan satu tindakan salah atau perilaku tidak tepat, misalnya, kemudian perlu dipanggil lah di ruangan itu dan dinasehatin. Itu nasihat itu bukan yang pertama, bukan penanganan awal. Karena jika Baik. melakukan satu tindakan tidak tepat, kemudian dinasehatin, ya itu tidak memecahkan masalah, tapi mestinya dibangun sebuah dialog. Jadi dialognya adalah ini disebut disiplin positif yang sedang dikembangkan pemerintah. Jadi disiplin positif itu adalah bertanya dulu, mendalami dulu. Ya jadi peristiwa sehingga korban juga bisa mengeluarkan unek-uneknya gitu. Kenapa dia melakukan tindakan seperti itu? Karena ada pemicu di sebelumnya gitu. Jadi dia Bu melakukan Retno? tindakan katanya apa ya?
peristiwa salah paham lah di lantai dasar gitu. Nah, Baik, ini yang harus didalamin oleh si guru, keterangannya harus semua Bu Retno. pelan-pelan dan jangan tiba-tiba menasehati gitu. Bu Kalau Retno, dinasehati itu jadi kan kesannya nggak boleh ya, dan menasehati, dia salah gitu. Nah, ini yang kita menasehati tidak tahu ya Mbak seperti apa. Oke, Bu Retno, jadi menasehati tidak salah, tapi ini harus menjadi salah satu pertimbangan juga yang dilihat dalam penyelidikan pada saat guru menasehati, kemudian terjadi lompat seperti ini. Bagaimana sebenarnya guru harus punya standar pada saat akan menasehati siswi yang ada di sekolah supaya jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini, Bu Retno? Ya, pertama penanganan itu nasihat bukan yang awal gitu. Jadi bukan salah, tapi dia tidak bisa dilakukan di pertama saat penanganan. Jadi yang pertama adalah mendengarkan semua pihak termasuk yang anak korban ini gitu ya. Yang kedua adalah ini kan anak gurunya harusnya melihat situasi. Misalnya gini ya, saya bukan menyalahkan tapi ini maksudnya penggambaran ya, melihat situasi. Misalnya gini ya, ketika anak-anak itu udah ketemu, udah ngomong, udah ngobrol gitu, lalu ini masih ada ganjalan, kan kelihatan dari raut wajah. Nah, lalu kalau memang ini belum puas gitu, maksudnya penyelesaiannya merasa belum adil, maka harusnya dilanjutkan. Maksudnya, oke, kamu maunya seperti apa yang mau kamu katakan. Lalu kalau masih belum juga, sebenarnya anak ini harusnya dipastikan diantar ke kelas. Jadi dia orang dewasa di sekolah itu harus nganter. Oke, kamu sekarang udah siap belajar. Oke, kalau sudah ibu antar ya, jadi atau bapak antar, dia diantarin dulu. Nah, setelah dianterin, memastikan gitu kan, ini anak nggak apa-apa, maka katakan pada guru yang ngajar untuk melihat juga nih anak gimana kondisinya. Kalau tidak baik juga, maka maksudnya tidak tidak pulih juga kondisi kemarahan Baik, atau apa gitu yang dilihat oleh guru-guru gitu ya, kelihatan dari perilaku dan raut wajah si anak, maka ini butuh kepekaan memang. Nah, baik, panggil orang tua untuk ngejemput dan lain-lain itu yang seharusnya memang SOP yang kemudian harus baik. dilakukan ketika menghadapi anak-anak seperti ini gitu. Baik, jadi menurut Bu Retno menasehati tidak salah tapi harus ada dialog dan harus ada pemantauan, harus ada tindakan lebih lanjut lagi lainnya. Terima kasih Bu Retno Listiarti, pemerhati anak dan pendidikan sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.